Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Saputra, NIM 48. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Pertanyaan yang pertama, apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam? Jawabannya iya, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Jika digolongkan menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Beberapa contoh sumber daya alam antara lain yaitu hewan, tumbuhan, mikroorganisme, udara, air, dan sinar matahari. Meskipun saat ini kekayaan alam tersebut melimpah jumlahnya, di sekitar kita juga mengatur penggunaan agar kekayaan alam tersebut dapat berkelanjutan sampai generasi mendatang. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di alam. Sumber daya jenis ini memerlukan waktu yang lama dalam proses pembentukan, sehingga jika digunakan terus-menerus akan cepat habis. Bahan-bahan tambang seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya seperti minyak bumi pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk, sehingga sejumlahnya sangat terbatas. Dengan melimpah sumber daya alam tersebut membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang energinya yang melimpah pula, serta salah satunya yaitu bahan bakar fosil. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut pendapat Anda, deflasi dan kelangkaan SDA di Indonesia hayati dan non-hayati? Jawabannya yaitu, deflasi sendiri merupakan suatu cara pengambilan SDA secara besar-besaran, di mana kepunahan SDA ini disebabkan stabilitas dan kelompok miskin. Adanya deflasi sendiri menyebabkan adanya kelangkaan setelahnya jika cadangan sumber daya alam di lokasi tersebut tidak mencukupi dan melimpah. Penyebab dari kelangkaan sumber daya alam yaitu perbedaan letak geografis dan kemampuan produksi yang terbatas. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana menurut Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masih untuk tujuan pembangunan? Dengan adanya eksploitasi secara besar-besaran akan menimbulkan kerusakan pada sekitar tempat eksploitasi. Agar keadaan tersebut tidak terjadi, maka pemerintah harus dapat mengantisipasi dengan membuat peraturan tentang eksploitasi. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan secara harfiah. Konservasi berasal dari kata Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi diartikan adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengangguran konsumsi energi. Di lain pihak, menyediakan jasa sama tingkatnya. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan sumber daya alam. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Upaya dan suka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola sementara keanekaragaman
Genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.